Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam ibadah online kita. Dan apa kabar semua? Saya yakin kamu semua diberkati Tuhan hari ini. Dan saya sangat bersuka cita sebab sekali lagi dapat berjumpa dengan kita. Untuk kali ini saya sangat berharap supaya kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebab kita sudah berada dalam PKPP. Jadi kita sudah berada di dalam situasi pemulihan hari-hari ini. Dan kita sangat bersyukur atas pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan bagi kita, dan kita dalam keadaan yang baik-baik seperti yang kita alami hari ini. Nah, untuk itu mari kita semua menikmati ibadah kita hari ini. Kita enjoy dalam ibadah kita dimanapun Anda berada. It's okay, itu bukan masalah, tetapi kita mau fokus kepada ibadah. Mari kita ketika nyanyian pujian dinaikkan, kita pun menyanyi. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau berdoa bagi kita, tunduk kepala, dan saya mau berdoa bagi kita. Dan dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Tuhan terus-menerus menyertai kamu dan berkat Tuhan berlimpah atas kamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik dan luar biasa. Kami yakin Tuhan, Engkau yang telah mengizinkan kami hidup sampai pada hari ini. Dan sepanjang hari yang lalu sampai saat pagi hari ini kami tahu Tuhanlah yang telah memelihara kami. Tuhanlah yang membuat kami hidup. Dan kami berjumpa lagi dalam ibadah online Isari Victorious pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ada damai sejahtera di dalam hati kami karena itu pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, dan sepanjang ibadah kami ini kami mohon supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua menikmati persekutuan yang luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Kristus. Ketika kami memuji-muji Tuhan, hati kami memuji Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan katakan sama-sama, amin. Mari kita nikmati ibadah kita sepanjang sesi ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kau Bapa yang ajaib, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Bapak lagi Tuhan, ini kami Bapa datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan hati kami kepadamu Tuhan, untuk akan menyembahmu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau dan kami Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Bapak di surga Tuhan, haleluya Bapa, Engkau sungguh baik Bapa dalam hidup kami Bapa. Kami ucapkan syukur sekali lagi Tuhan atas hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kasih dalam hidup kami Bapa. Sungguh Kau ajaib Tuhan, sungguh Kau ajaib dalam hidup kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan, Kau agung dan perkasa Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami secara total dalam tangan Tuhan Yesus. Walaupun terjadi dalam hidup kami Bapa, kami tetap percaya Tuhan selalu memimpin dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa.
Berkatilah jemaat pada pagi hari ini Tuhan, yang sedang memuji menyembah-Mu Tuhan di depan ini Bapa. Kami tahu Tuhan, walau apapun pergumulan mereka alami Tuhan, rasa ini Tuhan, mereka menyerahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus. Walau apapun beban mereka hadapi Tuhan, itulah Tuhan Yesus, mereka serahkan dalam hidup-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ini doa kami. Amin, amin, haleluya. Berikan pulang bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan, bertemu kembali dalam sesi ibadah kita seperti yang selalu kita lakukan, dan kita bertemu walaupun dalam keadaan online seperti ini, tetapi kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat menyembah Dia. Dan pada kali ini saya berada di ruangan gereja ini, dan saya sangat gembira karena kita semakin bebas bergerak, sebab kita sudah berada dalam tahap pemulihan hari-hari ini, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita sangat bersukacita sebab Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Dia luar biasa dan Dia sangat baik bagi kita. Dalam apapun keadaan, apapun situasi, Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, dan Dia tak patut mendapat puji-pujian. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran firman, di mana pada sesi kedua ini, di mana seperti yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, kita telah belajar, bahkan untuk sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, dan sangat penting, karena dia sangat penting, harus kita dengar, harus kita perhatikan baik-baik, yaitu bicara tentang gereja yang bertumbuh. Sebab itu dimanapun anak-anak Tuhan berada pada saat ini, kalau kamu selesa berada dalam bilik, kamu selesa berada di ruang tamu, atau di mana saja kamu menggunakan aplikasi handphone kamu, atau kamu menggunakan TV sekalipun, atau laptop kamu, atau apapun alat elektronik yang kamu ada untuk mengikuti ibadah ini, silakan. Sebab saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Dan dimanapun Anda memuji-muji Tuhan, dimanapun Anda mengikuti ibadah online Isai Victorious ini, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini senang sekali saya sekali lagi mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 42. Dan seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, kita telah belajar sampai ayat yang ke-44 sebenarnya. Dan saya mau teruskan pembacaan ayat 45 sampai ayat 47. Firman Tuhan berkata begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita, bab ini ataupun perikop firman Tuhan yang kita pelajari ini begitu penting untuk kita hayati. Sebab di dalam perikop firman Tuhan ini membongkarkan kepada kita apa rahasianya, sehingga sebuah gereja itu dapat bertumbuh. Dan kita memahami bahwa gereja bukan sekedar bangunan. Meskipun saya rindu berada di dalam bangunan gereja, itu sebabnya puji Tuhan pada kali ini saya berada di ruang gedung gereja ini, walaupun saya dengan seorang yang membantu saya untuk merekam
video ini saja, video online kita, sehingga kami hanya berdua di tempat ini. Tetapi itu sangat memungkinkan hati saya begitu gembira, begitu sukacita karena berada di dalam gedung gereja ini. Tetapi saudara, bukan gedung gereja ini yang dinamakan sebagai gereja yang sesungguhnya. Gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah kamu, orang-orang percaya. Gereja itu adalah saya sebagai orang percaya. Nah, dalam bab firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan telah membongkarkan kepada kita apa rahasia dari jemaat Tuhan mula-mula, sehingga di ayat ke-47 dikatakan bahwa dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Garis bawahi, ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukan orang-orang yang minat, bukan orang-orang yang tertarik, bukan orang-orang yang suka-suka, tetapi orang yang diselamatkan. Ini luar biasa dan ini sangat menarik untuk kita pelajari. Dan minggu yang lalu, puji Tuhan, kita telah belajar ada 3 rahasia yang mereka ada. Yang pertama, mereka tetap dalam firman Tuhan. Mereka hidup dalam firman. Yang kedua, mereka hidup dalam persekutuan. Dan yang ketiga, mereka hidup sebagai orang-orang yang memiliki kesatuan. Nah, senang sekali untuk saya mengingatkan kita, kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu kepelbagaian, tetapi kita boleh kompromi antara satu dengan yang lain. Dan kalau kamu mau mengerti apa kata kompromi itu, boleh lihat Kamus Dewan supaya kamu tidak salah paham. Bukan berarti setiap kata kompromi itu bercakap tentang kompromi dengan dosa. Memang kompromi dengan dosa itu salah. Kita bercakap tentang kesatuan. Jadi kalau kompromi untuk hal-hal kesatuan itu tidak ada masalah. Jangan saja seperti yang saya sebutkan minggu lalu, kita kompromi untuk menjahanamkan orang lain, itu salah. Nah, karena Tuhan yang diberkati, puji Tuhan, kita akan meneruskan pembelajaran firman pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan ini sekali lagi membongkarkan kepada kita, selain daripada firman Tuhan, mereka tekun dalam firman, dan mereka tekun dalam persekutuan, mereka tekun dalam kesatuan itu. Ada lagi kah rahasianya? Nah, ada beberapa yang kita mau pelajari. Nah, ikuti baik-baik ibadah kita sampai akhir supaya kamu mengerti, dan ini sangat penting. Kita boleh taruh dalam hati kita, kita dapat dikuatkan, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh sebab kita mengerti rahasia ini, dan kita melihat begitu besar kuasa daripada pekerjaan Tuhan. Kita melihat begitu luar biasa yang Tuhan akan buat bagi orang-orang yang melakukan rahasia-rahasia luar biasa ini. Di mana di ayat 40 dikatakan juga bahwa mereka disukai semua orang. Ini luar biasa. Dan mereka disukai semua orang. Ini perkara yang menarik, perkara yang luar biasa. Kalau kita mau disukai semua orang, hal yang sama, rahasia yang sama juga Tuhan mau supaya kita buat. Tuhan mau supaya saya dan saudara benar-benar menerapkan hal ini sebagai gereja Tuhan. Nah, yang seterusnya, yang pertama untuk sesi ini adalah berkemurahan. Itu penting. Kalau kamu belajar tentang kemurahan lebih dalam lagi, bolehlah lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Di sana dikatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, ini yang pertama. Berkemurahan itu sangat luar biasa. Kalau saya punya kemurahan, saya sanggup memberikan sesuatu itu supaya semua orang mendapat kesenangan dalam hal itu. Kemurahan itu penting ditanamkan di dalam gereja. Kalau kita penuh gereja itu penuh dengan orang-orang kedekut, saya pasti gereja itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau gereja itu penuh dengan orang-orang yang kedekut, maka bukan saja gereja itu daif, minta maaf, tapi kalau bukan saja gereja itu miskin, gereja itu juga benar-benar akan mengalami banyak kesusahan. Bagaimana kita laksanakan program itu dan ini dalam persekutuan ibadah kita dalam gereja kita, kalau tidak ada orang yang berkemurahan? Puji Tuhan, saya percaya kita melihat rahasia bagaimana supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berkemurahan,
maka disitulah ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan untuk memberkati. Kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan yang lain, Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita setia dalam hal memberi, apapun yang kita tabur, firman Tuhan berkata bahwa di ayat-ayat yang lain berkata begini, apapun yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Itu berarti bahwa kalau kita, itu prinsip pelaburan. Kalau kita melabur, itu akan berlipat kali ganda. Nah, dalam hal ini juga, dalam hal gereja juga, Tuhan mengerti dan Tuhan mengajar kepada kita hal yang sama. Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam berkat-berkatnya, mengalami berkat Tuhan, bukan saja mengerti tentang berkatnya, tetapi kita masuk di dalam berkat Tuhan, bahkan hidup kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat kepada orang-orang yang dikasihinya ketika mereka sedang tidur. Itu akan terjadi dalam hidup kita juga. Anak-anak Tuhan yang diberkati, rahasia supaya gereja ini dapat bertumbuh adalah marilah kita berkemurahan. Jangan menjadi orang-orang yang kedokut. Saya mau menceritakan ada satu kisah benar. Ini terjadi di cerita-cerita yang beredar di kampung-kampung kami. Ada seorang yang tidak pernah menggunakan uang ringgitnya selama hidupnya. Dia menyimpan uangnya itu. Dan kalau dia seorang yang suka bekerja keras. Dan sampai akhir hidupnya, 1 sen daripada uang yang dia pernah dapat juga dia tidak pernah belanjakan, dan dia tidak pernah menikmati hasil jerih payahnya. Dan banyak orang menggelingkan kepala dan berkata orang ini benar-benar rugi dalam hidupnya. Seumur hidupnya dia bersusah payah mengumpul uang yang ada, tapi yang diuntungkan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya yang akhirnya menikmati. Dia meninggal tanpa 1 sen pun uangnya dia dapat. Dan menurut cerita, dia ke ladang dan hanya 1 ekor ikan masin menjadi bekalannya berminggu-minggu di ladang itu. Saya pun tidak tahu bagaimana dia tinggal di berjauhan dengan keluarga dan tinggal di pondok ladang, dan tidak ada 1 sayur pun, hanya ikan masin sayurnya dan 1 ekor saja. Dan begitulah kehidupannya dan sangat sengsara. Menurut saya tidak boleh hidup kalau begitu setiap hari. Saya ini setiap pagi saya mesti minum kopi. Saya ini setiap hari mesti makan makanan yang menurut saya itu makanan yang saya suka. Dan puji Tuhan, selama ini Tuhan tidak membiarkan saya kekurangan. Saya masih dapat meneruskan kehidupan, dan saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang hidup memberi juga, semakin mereka memberi semakin mereka diberkati. Dan saya mau memberitahu kepada kamu, saya mengenal banyak orang yang dulunya hidupnya susah, ketika mereka benar-benar mempraktikkan kemurahan dalam hidupnya, mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu mau tanya saya tentang hal ini, banyak orang berpengalaman tentang hal itu. Dan saya sendiri belajar tentang ini. Saya pernah melayani di satu gereja. Gereja itu tidaklah 100% bekerja dengan kerajaan, di mana kalau bekerja dengan kerajaan kita tahu apapun masalah, apapun rintangan yang datang, sekurang-kurangnya mereka masih ada bulanan yang mereka dapat tunggu. Contohnya seperti yang lalu, kita sudah lalui ini, masa PKP ini. Dan walaupun memang ekonomi negara terjejas, orang-orang yang berkhidmat dengan kerajaan itu, puji Tuhan, mereka masih dapat menunggu tiap-tiap bulan untuk mereka. Tetapi bayangkan, ini kampung. Itu perbandingan, saya mau membuat perbandingan. Orang kampung yang hanya hidupnya adalah bergantung pada hasil-hasil pertanian. Kadang-kadang hasil pertanian mereka, kadang-kadang tidak ada hasil. Mengapa begitu? Sebab kadang-kadang cuaca tidak baik. Kadang-kadang ada serangan penyakit terhadap tanaman pertanian mereka. Dan itu cabaran yang besar dalam hidup mereka. Tapi satu hal yang saya mau memberitahu kepada kamu, mereka hidup berkemurahan. Selama saya melayani di tempat ini benar-benar terjadi. Dan saya boleh membawa siapa-siapa pun juga pergi ke tempat itu dan hidup beberapa lama di tempat itu dan menyaksikan bagaimana mereka begitu melayani hamba Tuhan di tempat itu. Saya ke Pakana dan masuk mana-mana kedai makan
restoran, saya jarang membayar makanan saya asalkan ada jemaat Tuhan yang pada waktu itu juga duduk bersama-sama dengan saya satu restoran itu. Walaupun tidak duduk satu meja. Saya jarang, sangat jarang. Bahkan selalu terjadi ketika saya berjumpa dengan anggota jemaat ini. Mereka berjabat tangan dengan saya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang mereka di telapak tangan mereka. Dan mereka kata, Pastor terima kasih. Dan mereka jabat tangan. Dan saya tahu apa itu. Sebab saya sudah kenal sangat benda itu. Benda itu adalah uang ringgit. Dan dalam pikiran saya berpikir, berapa ini ya, 10 ringgit kah, 5 ringgit kah, 50 ringgit kah, 100 kah. Itu yang dalam pikiran saya sebagai hamba Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak terlalu berpendapatan. Mereka hanya bergantung kepada pertanian. Adalah beberapa orang juga yang bekerja dengan kerajaan. Puji Tuhan. Adalah juga, tetapi tidak banyak. Lebih kurang kalau dalam 100 orang itu yang bekerja dengan kerajaan hanya 30 orang begitu. Yang lain semua pertanian. Tapi tinggal di kampung, dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Di sanalah saya dan istri telah belajar bagaimana melihat tamu itu sumber pendapatan juga. Mereka mengajar kami untuk pergi ke tamu dan menjual hasil pertanian, dan di situ kami melihat bahwa rupa-rupanya ada cara Tuhan memberkati. Nah, semakin berkemurahan, semakin diberkati. Kampung itu begitu diberkati Tuhan. Kampung itu benar-benar satu kampung yang sangat maju menurut saya. Jarang saya lihat rumah buruk-buruk di kampung itu. Semua rumah besar-besar. Dan tidak adalah saya lihat di sana itu yang tidak ada kendaraan. Semua ada kendaraan sendiri. Kebanyakan wheel drive. Sebab kampung. Ini yang saya lihat bahwa Tuhan tidak pernah berbohong dengan janjinya. Kalau kita memberkati, kita akan diberkati lebih lagi. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Nah, itu rahasia bagaimana gereja kita dapat bertumbuh secara iman kita, dan gereja persekutuan gereja kita dapat bertumbuh. Rahasia yang pertama ini kita tanam, kita taruh, dan kita benar-benar praktikkan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita lanjutkan pembacaan, di sana dikatakan begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ini berkata tentang berkemurahan tadi. Menjual harta kepunyaan mereka dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apakah maksudnya ayat ini? Di ayat 46 ini dia berbicara juga tentang komsel yang biasa kita kenal, ataupun kelompok sel. Mereka suka berkumpul di rumah masing-masing, mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira, dan mereka nyanyikan nyanyian puji-pujian. Ini satu perkara yang luar biasa, dan kita kena contohi itu. Kita ada komsel, kita ada kelompok sel, ataupun kita ada sel. Di mana-mana gereja kita ada sel. Sama ada kamu di Sabah, di Sarawak, atau di Semenanjung ini, kamu akan berkenalan dengan perkataan sel ataupun gereja sel. Rupa-rupanya kelompok sel ataupun ibadah sel itu bukan terjadi di zaman kita. Itu sudah terjadi jauh-jauh hari ketika gereja itu mula-mula ada. Mereka sudah amalkan itu. Dan mereka bukan khotbah terus-terus, tidak begitu. Kita baca di sini bahwa mereka makan roti, berdoa bersama, dan dengan tulus hati. Itu yang mereka lakukan. Nah, rupa-rupanya persekutuan itu begini, kita selalu kopi-kopi. Sekarang dalam konteks kita beli kopi-kopi di kedai, kumpul 2-3 orang. Nah, itulah komsel kamu. Kamu boleh berdoa bersama-sama, sharing tentang satu ayat firman Tuhan. Lepas itu saling mendoakan. Kemungkinan kamu boleh jalan-jalan, berjumpa dengan kawan-kawan kamu, datang. Kamu kumpul-kumpul di mana-mana, di Burger King kah, di KFC kah, McDonald atau mana-mana yang kamu suka. Dan kamu saling mendorong. Nah, itulah kelompok sel kita di zaman modern. Tidaklah semestinya dari rumah ke rumah seperti yang sudah dibuat oleh gereja mula-mula ini. Dari rumah ke rumah juga baik, dan itu sangat baik. Teruskan itu. Tetapi kalau sangat sulit karena dalam konteks kita di bandar,
Nah, ini sangat sulit. Ada yang tinggal bersama-sama dengan rekan-rekan satu kerjanya, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan, tapi tinggal satu rumah. Mereka hanya berbeza bilik. Kadang-kadang ada juga yang berkongsi bilik. Dan takkanlah kumpul-kumpul ramai-ramai dan kita, oh haleluya, puji Tuhan. Dan ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, tidak seagama dengan kita. Itu kurang manis lah. Tetapi kamu boleh buat komsel di tempat di mana kamu dapat bertemu dan dapat sharing, dapat makan bersama-sama, memuji-muji Tuhan bersama-sama, dan kita juga dapat saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Teruskan, ini satu hal yang baik dan ini sudah dibuat oleh gereja yang mula-mula. Dan yang ketiga itu, saya mau teruskan pembacaan di sini. Kalau kita teruskan pembacaan dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perkataan memuji Allah ini juga sangat penting. Mengapa ada pujian, penyembahan di gereja kita? Pujian itu penyembahan. Penyembahan kita itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan bukan puji-pujian saja, tetapi pujian penyembahan. Mengapa itu? Sebab ketika kita memuji, kita sedang menyembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, itu adalah puji-pujian kita juga kepada Tuhan. Sama ada kita ungkapkan dalam bentuk lagu, kita ungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan kita, kita ungkapkan dalam kehadiran kita ungkapkan dalam bagaimanapun. Yang penting itu hati kita terarah, tertuju kepada Kristus. Itu adalah penyembahan, itu adalah puji-pujian kita kepada Tuhan. Nah, ini penting, kita memuji-muji Tuhan itu penting. Dan inilah yang diamalkan, inilah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Menyanyikan mazmur. Kolose, kalau kita lihat di dalam Kolose 3:16, kita akan menyanyikan mazmur, nyanyian rohani kepada Tuhan. Kolose 3:16 itu menjelaskan hal yang demikian. Nah, kenapa kita perlu bermazmur di hadapan Tuhan? Ini sangat penting dan saya selalu menekankan ini, kita perlu latih diri kita untuk bermazmur di hadapan Tuhan. Bermazmur itu penting. Bermazmur itu kita berhaleluya, kita menyembah Dia, bukan satu paksaan, tetapi kalau kita selesai, kita akan mempelajari untuk bagaimana kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, menyentuh hati kita, menyentuh perasaanmu, menyentuh pikiranmu, sehingga Anda benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Satu-satunya cara adalah ketika Anda mulai bermazmur di hadapan Tuhan. Ya, latihlah diri kita bermazmur. Saya tidak mau peduli tahu bagaimanapun cara Anda bermazmur di hadapan Tuhan. Lakukan itu, sebab itu akan membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian mazmur dan nyanyian rohani. Ini penting, nyanyian rohani itu seperti yang selalu kita buat. Kalau dulu-dulu itu mungkin pakai hymn dan sebagainya, tapi hari ini kita ada perlengkapan musik dan banyak lagi untuk memuji-muji Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang diberkati, saya telah melihat kalau 6 perkara ini dapat dilakukan dalam gereja Tuhan, gereja itu dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi bukan kita tak buat, bukan kita tak lakukan benda ini. Kita sedang melakukannya, cuma kita selalu gagal konsisten untuk melakukannya. Yaitu tekun dalam pengajaran firman, tekun dalam persekutuan, dan kita benar-benar tekun dalam kesatuan kita, bersatu dalam kesatuan kita, dan memahami kesatuan itu bagaimana. Bukan memaksakan kehendak sendiri, tetapi ada jalan tengah di mana kita perlu win-win situation dalam banyak situasi. Bukan setiap kali disebut tentang kompromi itu sudah bercakap tentang kompromi dengan dosa. Karena lihat kamus, kita karena lihat definisinya juga. Nah, definisi yang saya pakai sesuai dengan kamus Dewan adalah kompromi itu adalah satu jalan tengah yang perlu kita ambil sehingga sesuatu kemelut, pertentangan pendapat itu dapat diatasi. Itu perlu di dalam kepimpinan gereja. Itu perlu di dalam bagaimana, sebab dalam mengutarakan banyak pendapat kita kena benar-benar melakukan hal ini. Marilah kita berkemurahan. Marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam komsel kita. Bagaimanapun juga komsel ini harus berjalan. Kamu kena benar-benar berusaha supaya menghidupkan komsel kita. Nah, tidak pun dapat kita berkunjung ke rumah karena banyak halangan-halangan tertentu.
lakukanlah seperti yang saya katakan tadi. Sebab ini benar-benar penting dalam hal persekutuan kita. Dan yang terakhir, pujian penyembahan. Penting sangat untuk kita memuji-muji Tuhan, menyembah Dia. Anak-anak Tuhan, doa saya kepada kita adalah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Saya berdoa supaya gereja kita benar-benar dapat bertumbuh dengan luar biasa. Sekali lagi, rahasia sudah diberikan kepada kita. Tinggal lagi hari ini, adakah kita benar-benar mau melakukannya atau tidak? Adakah kita ini hanya mendengar dan membuat dia berlalu atau menjadi satu pengetahuan saja? Itu sangat rugi. Tapi kalau kita mau melihat hasil, kalau kita mau melihat hasil daripada apa yang kita dengar ini, kita akan praktikkan dalam kehidupan bergereja kita. Mari, saya mau mendorong kita, dimanapun Anda berada, letakkan satu komitmen. Sebab kita sudah bersyukur pada Tuhan hari-hari ini. Ada wabak yang berbahaya, yang begitu membuat saya tidak tidur lena beberapa masa yang lalu. Dan pada masa itu juga saya di Sabah, dan istri saya melahir tanpa kehadiran saya, gara-gara karena kita dalam keadaan PKP. Tetapi puji Tuhan, sekarang sudah ada sedikit kebebasan. Walaupun masih ada SOP yang perlu kita ikuti, kita akan benar-benar bersyukur pada Tuhan, karena kita semakin hari semakin bebas daripada wabak ini. Dan hari-hari ini juga saya mau mendorong kita, mari, satu saat nanti kita akan berkumpul lagi bersama-sama di ruang ini. Saya yakin, saya percaya Tuhan menjawab doa kita, dan akan kembali normal lagi kehidupan kita. Praktikan nilai ini, praktikan nilai quality gereja mula-mula ini dalam hidup kita, supaya baik hidupmu, baik komunitimu, keluargamu, dan gereja kita akan bertumbuh dengan luar biasa, karena Tuhan menyertai kita, memberkati hidup kita. Anak-anak Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saja. Dan saya sangat bersukacita untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Bagaimanapun, saya mau mengingatkan kita bahwa sekali lagi ada ibadah yang penting. Ibadah yang penting untuk kita buat, untuk kita lakukan adalah ibadah pemberian. Pemberian itu adalah pemberian persembahan dan pemberian persepuluhan. Pengembalian persepuluhan kepada Tuhan. Dimanapun Anda beribadah, kalau kamu dari Sabah dan mengikuti ibadah online ICW Victorious ini, saya mendorong Anda untuk mengembalikan persepuluhan Anda kepada gereja di tempat di mana Anda dipelihara. Kalau Anda di Sarawak, hal yang sama juga saya mau memberitahu kepada kamu. Kalau kamu jemaat Victorious, ICW Victorious ini, tetapi kamu ada di Sabah hari ini, kamu ada di Sarawak hari ini, ayo ingat gereja ini. Dan kita ada banyak lagi program-program yang memerlukan keuangan. Dan kamu tahu sendiri apa bebanan kita, berkati gereja ini. Sebab kita percaya ketika kita memberkati, kita juga akan diberkati berlimpah-limpah lagi. Haleluya. Dan kalau ada di antara kamu juga yang kurang sehat, kamu boleh tulis di dalam page ini. Kalau ada satu bahan doa yang perlu, kamu boleh tulis di page ini, atau di kolom di tempat di mana kita dapat saling berkomunikasi secara chat ini. Tuliskan saja bahan-bahan doa kamu, nanti kami akan doakan kamu, kita akan saling mendoakan. Percayalah bahwa doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Saya mau berdoa bagi Anda, dan tunduk kepala, dan saya mau berdoa bagi Anda. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah Engkau ya Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan kesyukuran kami kepada Tuhan, kecukupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami begitu bersyukur atas semuanya itu, dan kami mau mengembalikan kesyukuran kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan persepuluhan. Kami akan mengirimkan persembahan kami di nomor account yang disediakan di grup-grup WhatsApp Gereja ICW Victorious, atau bagi mereka yang di Sabah atau di Sarawak yang beribadah di gereja lokal mereka sendiri, mereka akan melakukan hal yang sama kepada gereja mereka. Dan kami mau melihat bahwa nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan terus-menerus. Biar berapa banyak pun yang kami beri, pemberian bukan soal jumlah. Berapapun yang dapat kami beri, kami mau memberinya dengan penuh sukacita, dengan yakin dan percaya bahwa
Ketika kami memberi, Tuhan akan memberkati dengan lebih limpah lagi. Hamba berdoa khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau sudah memelihara jemaat Tuhan ICW Victorious ini, sehingga sampai saat ini kami terpelihara, kami sehat dengan baik. Dan kalau ada yang susah hati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberi kelegaan, memberi kelepasan kepada mereka. Kalau ada yang bermasalah, apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, beri jalan keluar Tuhan, beri kelepasan kepada mereka. Dan kalau ada yang sakit, siapapun juga yang sakit saat ini, jamah Tuhan dan beri mereka kesembuhan. Kami percaya Tuhan adalah pembuat mukjizat. Dan Tuhan belum berhenti melakukan mukjizat, sebab Tuhan belum berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama. Ketika Tuhan Yesus melakukan hal-hal mukjizat pada waktu dia masih hidup di dunia ini, dan ketika dia sudah terangkat ke surga, sampai di zaman kami hari ini juga, Tuhan Yesus tetap melakukan perkara yang sama. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, pembuat mukjizat, dan Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami. Kami yakin dan percaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Dimanapun kami bepergian setelah ini, yang bekerja Engkau berkati pekerjaan mereka. Yang sedang mencari-cari pekerjaan Tuhan, temukan mereka pekerjaan yang sesuai bagi mereka ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ekonomi kami, kebahagiaan keluarga kami, kesehatan kami berada di dalam pengendalian Tuhan. Anak-anak yang bersekolah secara online juga hari-hari ini, Engkau beri hikmat, Engkau beri kemampuan kepada mereka untuk belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan berkata amin. Dan puji Tuhan, nanti di minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan puji Tuhan, saya senang sekali untuk memberitahu kepada kita bahwa di minggu depan akan ada hamba Tuhan khas yang akan melayani kita. Dan kita akan dilayani oleh, saya sudah berhubung dengan Reverend Jasmi, presiden kita sendiri, dan dia bersiap sedia untuk melayani kita. Jadi minggu depan kita akan dilayani oleh beliau dengan tema yang sama, yaitu gereja yang bertumbuh. Dan jumpa lagi minggu depan di ibadah online. Tuhan memberkati kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.